Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman. Rahayu buat kita semua. Kita kembali ke KPB Channel atau Mbah Kendil Jopo Montro. Jadi ini channel bebas, Mbah. Ya, bebas, Mbak. Ya, konten bebas. Jadi nanti Mbah Kendil mau nge-share bagaimana kiat cara mencari jodoh, boleh. Mbah Kendil misalkan mau jalan-jalan ke pertanian, menguak bagaimana agar petani bisa sukses, boleh. Ya. Atau ke peternakan juga boleh, Mbak. Yang penting tema intinya adalah Mbah Kendil gitu. Itu bebas, misalkan mengadakan sinema, mengadakan napatilas, candi dan sebagainya, bebas, Mbak ya. Bebas, Mbak. Termasuk lagu-lagu bebas, Mbak. Ya, Namanya bebas. Ini konten yang campuran, Mbak. Ya, konten campuran yang pastinya juga bermanfaat gitu, Ya, Mbak. yang penting bermanfaat dan bisa menjadi penghibur. Ya. Ini jadi langsung ke pertanyaan, Bang ya, Ya, untuk ya. mengawali channel kita yang baru. Boleh. Jadi ini pertanyaan yang pertama. Sejak tahun 1991 sampai sekarang, Mbah Kendil selalu eksis di bidang menolong orang. Ya, yang jelas sebenarnya saya sudah berhenti, Mbak. Saya kan tahun 1991, 92. Nah, sejak kecil lah, sejak kelas 5 SD itu sudah mewakili mbah saya. Kalau mbah saya pergi itu kalau sama nenek saya itu suruh makili. Masih kecil ya, Mbak. Mbak gak enak lah kalau diwakili putune lah gelem apa gak. Ya kadang sembuh, kadang juga, kadang sukses, kadang juga. Masih kecil sudah dipercaya oleh nenek saya untuk mewakili mbah saya itu, Mbak. Iya. Di kapan berangkatnya menjadi paranormal kita bingung karena sejak kecil sudah diperintah oleh nenek saya untuk menolong orang. Tapi praktek untuk menolong orang tahun 1992, Mbak. Saya iya. aku sang loro itu buka praktek di Tangkiran Padang, Kecamatan Pakuk, Kabupaten Kediri dengan nama Mbah Darmo Sudar karena sosok yang kita pakai nama dari mertua saya karena pada era dulu saya malu menjadi paranormal sehingga dari sosok nama orang tua saya atau mertua saya. Iya. Terus kemudian yang kedua, Mbah, mulai kapan Mbah Kendil tertarik dengan ilmu perdukunan? Ilmu perdukunan tertarik itu sejak kecil. Nama anak kecil itu kan senang kepada kemewahan dan kecukupan. Iya. Jadi pada saat saya melihat mbah saya tamunya banyak, kalau mbah saya mantu itu semua kebutuhan datang sendiri tanpa diundang. Jadi beras, jagung, apa itu gedang, mie, semuanya itu datang sendiri tanpa diminta. Kok enak ya jadi paranormal, kok enak ya enak jadi dukun, itu loh hasilnya dulu dukun. Yeah. Ya, saya sejak itu sudah ingin sekali menjadi seperti mbah saya itu. Sejak kelas 5 SD saya sudah mulai bertapa-tapa di Gunung Serengat. Kalau malam saya tidur sendiri di kandang, di kebun, di sawah, di kali, kemudian di bawah pohon, kemudian menirukan ilmu-ilmu mbah saya. Mbah saya kan punya ilmu tenaga dalam, namanya Getar Bambu Koroso Sejati. Yeah. Saya maksa-maksa pada bapak saya untuk diajarkan dan diajarkan. Ini agak melenceng dulu, Mbah ya. Jadi kan memang di pertanyaan yang awal, Mbah Kendil itu sudah selalu eksis di bidang menolong orang. Itu kan di bidang macam-macam, Mbah, gitu. Iya. Di bidang macam-macam. Terus kemudian sampai dewasa ini Mbah Kendil kan juga masih terpercaya untuk di bidang pertabiban, kemudian di bidang paranormal atau perdukunan seperti itu. Tapi kenapa Mbah Kendil kok malah memilih berhenti? Karena gini, Mbak, berkaitan dengan usia. Jadi usia saya sudah tua, namanya menjadi tabib, namanya menjadi paranormal atau brahmono itu kan tidak semudah yang dibayangkan. Ya. Namanya nyuwuk, namanya montro jopo, namanya doa, itu harus tirakat. Jadi kalau tidak tirakat, tidak berpuasa, tidak melek, tidak laku, ilmunya juga tidak manjur, Mbak. Nah, kalau sudah tua, kita berpuasa, kadang-kadang ada penyakit emah dan sebagainya. Terus tenaga kita sudah melemah, sehingga namanya kita menjadi paranormal karena dimintai tolong, tidak berhasil kita akan malu. Sehingga dari kegiatan yang sangat berat saya mengundurkan diri itu, saya
sudah berhenti untuk menjadi tabib, dan saya berhenti untuk menjadi sosok paranormal. Sudah lama Mbak, paranormal itu sejak tahun 2008 saya sudah berhenti Mbak. Iya. Tapi juga ada berbagai orang minta tolong, teman-teman dan sebagainya masih banyak. Tapi tidak buka gitu loh. Dulu kan memang buka, kemudian ada wartawan-wartawan datang dari Liberty, Joyoboyo, Penyebar Semangat, Media Patria datang semua Mbak dulu. Datang ke saya untuk dibikinkan artikel. Itu zaman dulu kan banyak tuh paranormal yang ada di majalah-majalah itu. Nah, sekarang kita sudah angkat tangan dan mundur lah. Kita sudah tua, kita menikmati kehidupan yang lebih tentram dan damai bersama kita nguri-nguri kesenian, nguri-nguri kebudayaan seperti wayang kulit, pangruatan dan sebagainya. Kalau wayang tetap eksis saja Mbak. Iya, jadi untuk mengisi kesibukannya Mbak Kendil di luar, setelah Mbak Kendil keluar di dunia pertabiban paranormal, itu Mbak Kendil menekuni dunia kebudayaan Bang ya, seni budaya. Seni budaya khususnya pewayangan Bang ya. Khusus pewayangan, karena pewayangan saya ambil dari seni budaya itu, pewayangan menimbulkan kesenian atau budaya yang komplit. Wayang itu ada dramanya, ada olah vokalnya, ada lagunya, ada pantomimiknya, kemudian ada geraknya. Yang keenam ada ilmu dan kawarnya. Yang ketujuh ada tuntunan. Yang keempat ada dakwahnya. Jadi pagelaran wayang adalah merupakan kesenian yang sangat komplit sekali. Sehingga saya memilih untuk sebagai sosok dalang, memilih sebagai pagelaran wayang kulit, utamanya pangruatan, itu komplit sekali yang ada di dalam itu, hikmah-hikmah, fungsi-fungsi, kaidah-kaidah yang ada di dalam itu Mbak. Iya. Ini mohon maaf sebelumnya Mbak Kendil, itu Mbak Kendil itu masuk di dunia pedalangan atau wayang kulit, itu apakah ada keturunan dari leluhur atau memang dari Mbak Kendil secara pribadi? Kalau dari keturunan ada, tapi semenjak saya kecil bapak saya sudah ada dalang itu Pak. Jadi sehingga saya belajar dalang itu tidak sekolah bahasnya itu, tidak sekolah karena dulunya kita sudah pergi dari rumah, kita sudah lepas dari rumah, kita tentang pembiayaan cari sendiri, makan cari sendiri, kos kontrak cari sendiri gitu. Memang dari keluarga saya diperintahkan gini, kalau kamu ingin jadi orang tua, jadi sesepuh, kamu belajar topo siksorogo. Jadi topo siksorogo kuwi gak kena dimanja, cara lumah ora kena sangu. Sehingga dari SD kelas 6 saya keluar dari rumah, saya pulang-pulang sudah bawa ijazah SMA itu Pak. Jadi saya ingin membanggakan kepada orang tua, ini saya sudah bawa ijazah Pak, tanpa dibiayai. Dan saya pulang juga membawa pengalaman yang beraneka ragam itu. Memang anjuran Bapak seperti itu. Setelah lulus SMA juga demikian. Suruh pergi lagi. Kamu pergi lagi mencari ilmu. Kemana silahkan. Saya pergi kemana-mana mencari ilmu. Makanya saya senang kepada suan ke rumahnya orang tua, suan ke rumahnya sesepuh, suan ke rumahnya para kiai-kiai, suan ke rumahnya orang-orang pujangga. Jadi sebelum saya nikah saya sudah mempelajari ilmu-ilmu yang digunakan untuk di masyarakat, sehingga pada saat era saya nikah punya anak, kita sudah mengurangi jadwal untuk lelaku Mbak. Ya kemudian Mbak Kendil ini kan memang Mbak Kendil sudah lama nggak Mbak di pewayangan? Ya sebenarnya wayang itu merupakan sempalan Mbak. Wayang bukan satu-satunya pekerjaan. Wayang itu kan cuma hanya mengisi ilmu. Sehingga kalau jadi paranormal, kalau jadi dalang, jadi sepuh, kalau ngerti wayang itu akan komplit. Karena secara wayang adalah merupakan bukan hanya tontonan tapi tuntunan. Jadi wayang itu bukan sumber untuk mencari pekerjaan, sumber untuk memberi penghasilan, hanya sebagai salah satu skill saja untuk melengkapi ilmu saya gitu Mbak. Dan menurut informasi itu Mbak Kendil pernah jadi pedalang kondang Mbak ya pada masanya. Iya, itu apakah boleh Mbak kalau misalkan Mbak Kendil memiliki ilmu dan kawruh pewayangan, bisa ditunjukkan apa enggak Mbak salah satu ilmunya? Yang jelas untuk menjadi dalang sebagai acuan dari dalang-dalang muda sekarang Mbak ya, dalang-dalang muda, bahwa wayang itu adalah tinggalannya para wali, tinggalannya para leluhur Jawa asli.
Jadi kula titip eling wayang monggo dipun mimbakaken kados yen najan niku zaman globalisasi kan harus ada kontemporernya, banyak dagelan, banyak sindennya. Tapi tolong nanti kita selipkan pitutur, kita selipkan apa itu suluk-sulukan yang lama, gending yang lama. Kalau semua nanti modelnya kontemporer, wayang hancur-hancuran, Mbak. Hancur-hancuran. Iya. Apalagi pada pakeliran, kemudian lakon hanya serampangan yang penting campur sari, lakon hanya serampangan yang penting hanya dagelan, kemudian terus namanya yang ditanggapi kan wayang loh Pak. Iya. Orang anggap wayang ini ditangkap apa Mbak? Ya wayang. Wayang, Ya. kan wayang, tapi di era sekarang saya amati itu kan tidak wayang saja, banyak yang ditangkap. Sehingga nilai jamnya, waktunya wakanggo wayang itu kan tersita habis. Sehingga kita sebagai dalang ingin memberikan acuan kawruh ilmu luhur dari para brahmana, para wiku, kawruh sama kiai, kawruh pun saking agama, terbabelek kita mboten cengengesan, kita mboten gojikan, penonton mboten demen sami mlayu kabeh, sami wangsul. Jadi kita dididing yo ngateni penonton, yo ngateni melestarikan seni budaya ingkang ati luhur, aja sampai ucul sebab wayang tinggalane para luhur sak jagat sing enek gur nek Pulau Jawa. Iya. Tolong ayo dilestarikan sampai besok ben anak cucu ben ngerti sing daring jejerane sing piye, terus sulukan kagok ketanoni kepiye, pananggalan kepiye. Jadi biar itu nanti padat kedu gimana, telutur gimana. Jadi nanti hanya perang gojikan dan nanti pakemnya wayang yang bubar Mbak. Iya. Gitu. Yang penting kita harus bisa misalkan menyajikan sebagai sosok wayang. Kalau misalkan wayang galak, caranya gimana kita ekspresinya agar wayang itu bisa hidup. Kalau wayangnya misalkan pandito ya kudu sopan, banyak ilmunya. Kalau misalkan mengeluarkan wayang yang prenges atau yang kejam ya kita harus bercicilan gitu. Namanya dalang kan itu bisa mimbo-mimbo. Kalau nanti misalkan kita mengeluarkan pelan ya pelan, kita mengeluarkan yang keras ya keras, itu Mbak. Iya. Ini teman-teman minta Mbak Kendil supaya ada peragaan apa benar sih Mbak Kendil bisa dalang, bisa sabar gitu. Nanti saya mohon maaf minta waktunya sedikit ya Mbak ya. Boleh. Ya nanti minta ditunjukkan. Ya boleh Mbak. Namun sebelumnya ini bentar Mbak, ada satu pertanyaan lagi. Ya. Untuk menjadi seorang dalang itu apakah ada ritualnya yang harus dilakukan atau gimana Mbak? Ya sesuai dengan adat leluhur memangnya ada. Ritualnya ya cuma doa Mbak. Iya. Sebelum berangkat sudah doa, kemudian di tempat sana sudah doa, apalagi menjadi dalang ruwat. Iya. Kita bicara dari kata-kata ruwat. Ruwat itu identik dengan menghilangkan Sukerto. Jadi tujuan dalang meruwat adalah menghilangkan Sukerto, reget yang ada di pekarangan, termasuk dendon nirmala yang dilakoni oleh yang diruwat. Iya. Atau sukertaning anak, untangane kebanting, sedang kabeh pancuran dan sebagainya. Iya. Itu dimintakan kepada Allah atau Tuhan Sama Pencipta atau Tuhan Yang Maha Kuasa agar dendon nirmala yang akan dijatuhkan kepada anak tersebut bisa dihilangkan. Itu atas permohonannya dalang. Yang nanggap minta tolong kepada dalang minta tolong kepada Sang Maha Pencipta. Jadi kalau dalangnya saja lakunya kurang, puasa kurang, prihatin kurang, nggak ngerti ilmu, terus berani ngeruwat, nah itu susah itu. Oh, yang seperti ini, dalam pangruwatan seperti kita menulis kertas atau menulis surat. Kalau tangannya itu buruk, tangannya itu misalkan banyak lumpur, banyak mangsi, banyak cat, kemudian ada kertas putih kita menulis, kira-kira kertasnya itu kena cat enggak Pak? Iya, jadi kotor Pak. Iya. Jadi kalau ingin meruat orang, ya kita harus bersihkan dulu jiwa kita, hati kita, ucapan kita, mata kita, telinga kita, sebagai contoh tauladan di masyarakat, tidak mau macam-macam, tindak hati-hati sebagai tokoh atau sebagai apa itu tauladan itu. Jangan sampai dalam ruwatan kemudian malah nyolong, ngutil, kemudian malah makan, tidur, tidak pernah henti, tidak pernah berpuasa, terus malah merusui bojone wong, gondol bojone wong yang tempat pelancuran. Itu terus gimana? Kalau yang ruwat saja Pak Kartini seperti itu, yang di luar tidak karu-karuan Mbak. Namanya membersihkan, yang bersihkan malah kotor sendiri.
Nah, itu yang paling penting. Jadi menjadikan dalang ruatan itu tidak sama dengan dalang pementasan pada waktu malam, Mbak. Kalau pentas itu silakan, itu yang penting penonton senang ya sudah selesai, itu aja. Kalau dalang ruatan harus benar-benar sifat tindak itu benar-benar tindak brahmono sebab bakal dibarengi dijaluk tulung marang wong sing butuh nih pangruatan, Mbak. Jadi tanggung jawabnya lebih besar. Iya, sebagai tokoh yang dianggap bersih yang mulia, kok kita harus benar-benar bertindak berperilaku yang sangat baik melebihi rata-rata, Mbak. Ya, kalau misalkan dalangnya sendiri misalkan kurang Mbak tirakatnya, terus kemudian perilakunya juga buruk, itu efeknya itu yang efeknya banyak, efeknya yang diruat itu saja malah semakin hancur. Semakin hidup itu kan berantakan. Karena apa? Kalau nanti misalkan dalangnya tidak pernah tirakat, sama astra saja takut, sama demit saja takut. Namanya pangruatan kan nyisini demit, nyisini sukerto, las dan sebagainya. Karo pocongnya gelundungan lo wayu, karo karuan kebirit-birit redemit, karo gendruwo kebirit-birit, karo badan sepati geblak. Ya gimana? Nanti dalam pangruatan kan harus nyirnaknya atau ngusir roh jahat. Kalau sama hantu sudah ketakutan, lah gimana nanti cara yang ruwet, Mbak? Makanya dari dalam ruwet itu enggak gampang, enggak mudah gitu. Menjadi dalam pangruatan itu sangat berat sekali kalau itu bisa diperhitungkan, Mbak. Karena ucapan kita harus manjur, maksud manjur itu harus benar dan suci gitu loh. Iya. Ya itu pemirsa. Jadi sedikit pendadaran dari Mbah Kendil untuk mengawali channel kita pada sore hari ini. Sekarang mari saya minta Mbah Kendil tunjukkan pertunjukan pewayangan. Tunjukkan gini, Mbak. Ini ada wayang. Ya, ini apa Mbak namanya, Mbak? Ini wayang yang tidak punya nama, bisa dinamakan apa saja. Dia sebagai paraga atau pawakan yang nakal atau yang galak atau yang murka. Iya, iya. Nah, jadi lakunya itu harus kejam dan pecicilan gitu ya. Nah, kemudian misalkan lain lagi dengan ini tokoh Hanuman. Nah, ini Hanuman Romo Nduyopati Sang Kapiworo Sang Prakayincana Siwi. Ini wataknya kan Brahmono dan dia sebagai senopati andalan pada saat zaman Ramayana dulu. Sehingga dia punya kaseten yang andalan gitu, Mbak. Jadi namanya kera ya harus lincah, tapi tajam itu. Ya, tidak pecicilan. Itu bisa diperagakan, bentar, Mbak ya. Iya. Wayang langsung tarik, Pak. Tuh. Ini kan geraknya kan harus menakutkan. Wah, ini sedikit saja, Mbak. Kan ini menakutkan. Iya. Ya, itu sedikit saja dan menakutkan. Setiap akan menghantam pasti bergerak. Ini. Nah ini potret mulai hantam jadi bisa ini ya terhantam bisa dua jadi memang wayang harus tajam. Ini memang kita nyurahnya wayang harus memang dengan kekuatan yang tinggi itu. Jadi harus keras, misalkan nanam ya sampai zip itu, misalkan ini. Jadi ada tekanan gitu, Pak. Jadi mengambil ini dan
masih banyak teori-teori yang lain. Iya. Cara mengukurnya saja misalkan mengukur ya manis bahkan. Iya. Nah, ini lagi. Ini apa? Demikian teman-teman contoh dari sabetan ala Mbah Kendil. Terus ikuti channel kita KPB Channel. Kita akan menyajikan berbagai macam konten, mulai dari sinema, kemudian pewayangan Mbah ya nanti kita liput. Kemudian mungkin bisa ke pertanian, peternakan, yang pasti kita akan menyajikan video-video yang bermanfaat bagi Anda semua. Ya, perfilman Mbak ya. Ya, perfilman Mbah. Kecil-kecilan maksudnya gitu. Ya, perfilman kecil-kecilan. Jadi terus ikuti channel ini teman-teman. Saya yakin nggak akan rugi. Selain di bidang hiburan, kita juga akan menyajikan konten-konten yang bermanfaat. Gitu. Mungkin sekian dulu Mbak Kendil nggih. Iya, Mbak. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Ya. Semoga kita selalu sehat. Amin. Dan selalu bisa menghibur teman-teman yang ada di rumah, Mbak. Betul, Mbak. Iya. Demikian teman-teman video kita pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Terus ikuti dan simak KPB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu nir ing sambikala.